Shalom. Kita kembali lagi di Bada Online Sekolah Minggu. Ya, bersama dengan Kakak Meksta nih. Kak Meksta. Ada yang kenal? Alumni. Semua pasti udah pada kenal dah Kak Meksta nih, terkenal banget dia. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak akan tanya kabarnya adik-adik di rumah. Siap? Siap, Kak Meksta? Oh, jadi kalau misalnya aku tanya nih, gimana kabarnya adik-adik? Kita harus bilang sangat, amat, baik gitu. Ya gitu. Oke, siap? Kita coba. Oke. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat, amat, baik. Keren. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Kak Meksta akan pimpin kita dalam doa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami bisa duduk, kami bisa berkumpul, ibadah bersama. Kami serahkan hati kami, pikiran kami dalam campur tangan-Mu agar kami fokus ke dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kita ulangi lagi. Oh sukacitaku oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Pada yang percaya, padanya aku percaya, Engkau sumber kehidupanku. Semuanya masih bersuka cita? Masih dong. Semangat kita. Ayo lagu selanjutnya. Dong ke dondong. Dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Kiko badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Oke, kita akan mendengarkan firman dari Kak Sofi, tapi sebelum itu kita akan naikkan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi
lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, sehingga pagi kali ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan sukacita. Kami sudah menaikkan puji-pujian kehadirat-Mu dan kiranya berkenan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Kak Sofia yang akan menyampaikan, dan berkati kami, anak-anak-Mu. Berilah kami telinga seorang murid untuk mendengar dan melakukannya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, masih inget nggak sama kakak? Kalau yang belum ingat atau yang udah lupa atau yang nggak tahu, kenalin nama kakak Sophia. Nah, pada hari ini, pada minggu ini kakak berkesempatan untuk membawakan firman Tuhan nih buat adik-adik semua. Jadi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, boleh banget adik-adik disiapkan dulu Alkitabnya. Abis itu boleh panggil kakak atau adiknya untuk diajak ibadah bareng-bareng ya. Oke, kalau gitu, kalau Alkitabnya sudah pada dipegang semua, jangan lupa juga untuk disiapin hatinya karena kita mau mendengarkan firman pada hari ini. Oke, untuk firman pada hari ini, kakak akan membawakan salah satu cerita nih dari Alkitab. Salah satu tokoh dari Alkitab yang kakak nggak tahu, mungkin adik-adik udah pernah dengar atau udah tahu nih, oh yang ini udah tahu nih siapa. Nah, atau mungkin ada yang belum tahu juga tentang ceritanya sama sekali. Cerita ini tuh sebenarnya nggak ada nih nama tokohnya, walaupun dia tokoh Alkitab, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya siapa sih nama tokoh ini gitu, karena di Alkitab sendiri nggak nyebutin nama tokoh ini tuh siapa. Oke, kalau gitu kita langsung baca aja ya, daripada kita penasaran siapa sih nih tokoh Alkitab tapi nggak ada namanya kak, maksudnya tuh apa? Oke, jadi kita langsung buka aja dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Oke deh, setelah kita baca Alkitab ini, setelah kita baca kitab ini, ayat ini, pasal ini, apa sih yang kita bisa dapat? Nah, kita rangkum ya. Kita bisa dapat yang pertama ada orang miskin kak. Oke, ada orang miskin. Terus ada orang kaya. Terus ada memberi lebih banyak. Terus ada kelimpahan dan juga ada kekurangan. Jadi kita punya 5 nih. Kita punya 5 hal yang jadi hal penting setelah kita baca dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Oke, yang pertama dulu. Orang-orang kaya. Oke, orang-orang kaya itu orang-orang kayak gimana sih, Kak? Orang-orang kaya itu kalau di sini didefinisikan sebagai orang-orang yang ya udah dia memang kaya, dia punya banyak uang, dia berprofesi, dia berpenghasilan, orang-orang yang sudah kerja dan punya banyak uang. Lalu kalau janda miskin itu apa kak? Janda itu apa sih kak gitu? Janda miskin itu gini, janda itu adalah seorang ibu tapi yang suaminya udah nggak ada gitu. Jadi itu namanya seorang janda. Nah kenapa sih kok janda itu dibilangnya janda miskin kak? Nah karena kalau zaman dahulu diceritakan bahwa kalau wanita itu kan tidak boleh bekerja, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Jadi dia cuma punya uang dari suaminya aja. Tapi ketika suami sudah meninggal atau sudah dipanggil Tuhan, otomatis janda ini seorang perempuan yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa bekerja di zaman dahulu. Jadinya dia pasti tidak punya penghasilan dan akhirnya seorang janda itu erat kaitannya dengan seorang yang miskin. Setelah itu ada apa lagi nih? Setelah itu ada memberi lebih banyak. Oke. Di sini ada kata memberi. Sebenarnya kata memberi ini adalah salah satu poin yang paling penting di antara 5 poin lainnya. Yang kakak mau untuk kita taruh dalam hati kita adalah tentang memberi ini. Dimana sebagai seorang manusia, sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan, memberi ini adalah salah satu hal yang bisa kita mulai dari kecil. Memberi ini adalah hal yang sehari-hari itu bisa banget untuk kita lakukan. Dan memberi itu harus seperti apa, harus bagaimana, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Setelah itu ada hal keempat nih. Hal keempat itu adalah tentang kelimpahan. Kelimpahan itu apa kak? Kelimpahan itu adalah kondisi dimana kalau misalnya nih adik-adik itu ya udah hidupnya itu berlimpah dengan berkat. Adik-adik itu nggak kekurangan apa-apa. Adik-adik itu penuh dan tercukupi. Adik-adik nggak perlu mikir, aduh besok mau makan apa nih? Nggak perlu, karena adik-adik sudah
hidup dalam kelimpahan, yang artinya adik-adik udah terpenuhi segala sesuatunya. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan itu apa? Nah, kekurangan itu sebaliknya dari kelimpahan itu sendiri, di mana kondisi kalau misalnya adik-adik itu merasa masih kurang, adik-adik nih masih nggak tahu nih besok mau makan apa, atau adik-adik masih belum punya motor untuk berangkat sekolah, atau adik-adik masih jalan kaki ke sekolah, itu adalah salah satu bentuk kekurangan, di mana adik-adik masih ngerasa bahwa masih kurang, segini masih kurang, ada orang yang lebih dan sebagainya. Oke, dari 5 hal ini setelah kakak udah jelaskan definisinya, kakak udah ngasih tahu nih ke adik-adik, oke, ini tuh seperti ini, dan seperti ini. Kira-kira adik-adik bisa nggak membayangkan tentang apa sih yang sebenarnya mau diceritakan oleh kakak nih tentang janda miskin ini? Apa sih intinya sih dari ayat ini? Oke, setelah kita melihat kalau misalnya kita reka adegan ya, kita misalnya contoh nih, kakak ini adalah orang kaya, kakak datang seret-seret, habis itu kakak ngasih uang, kakak ngasih uang 10.000 misalnya. Terus ada janda miskin yang ngasih 2 peser. 2 peser itu kurang lebih kalau sekarang itu sekitar 2.000 ya, mungkin kita anggapnya 2.000. Kalau misalnya kakak orang kaya nih ngasihnya 10.000, terus orang jandanya miskin itu ngasihnya 2.000. Nah, kalau kita mikir banyakan siapa sih yang ngasih? Ya, yang ngasih ya banyakan orang kaya lah kak. Soalnya 10.000 bisa dapat permen, dapat es krim, dapat coklat, dapat banyak. Terus kalau yang janda miskin kasih adik 2.000, dapatnya apa? Ya 2.000 mah zaman sekarang cuma dapat permen aja. Oke, berarti 10.000 sama 2.000 di zaman sekarang atau yang kita ketahui adalah 10.000 pasti lebih banyak daripada 2.000. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang enggak. Ya dikasih sama orang kaya itu lebih sedikit daripada yang dikasih sama janda miskin. Jadi maksudnya Tuhan Yesus 2.000 itu lebih banyak daripada 10.000-nya. Nah, pasti ada yang mikir nih, loh kak, kok 2.000 lebih banyak daripada 10.000? Padahal 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 baru jadi 10.000 kak kalau di sekolah dipelajarinnya. Iya betul, kalau misalnya kita belajar matematika, 2.000 itu pasti lebih sedikit daripada 10.000. Dan gak mungkin 10.000 itu bisa lebih sedikit daripada 2.000. Oke, kalau misalnya kita pikir secara matematika ataupun kita ngelihat kalau misalnya 10.000 bisa beli apa dan 2.000 bisa beli apa, kita pasti tahu bahwa nggak mungkin janda miskin ini bisa memberi lebih banyak. Tapi di ayat terakhir Tuhan Yesus bilang apa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Oke, tadi kan aku udah menjelaskan tentang kelimpahan. Kalau misalnya orang yang kelimpahan itu orang yang nggak kekurangan apa-apa. Jadi kalau misalnya nih, ternyata karena Kak Sofia ini orang kaya, Kak Sofia hidupnya berkelimpahan, dan Kak Sofia misalnya punya uang itu sebanyak 1 triliun. Tapi Kak Sofia cuma kasih 10.000. Sedangkan janda miskin ini, yang hidupnya kekurangan, yang dia nggak tahu mau makan apa, dan dia itu cuma terima gaji misalnya, dia cuma jadi kerja sebagai buruh, dan dia cuma dapat uang 2.000, dan sehari-hari dia cuma punya uang 2.000, tapi dia kasih ke 2.000-nya. Menurut kalian yang mana sih yang lebih tulus? Nah, di sini ada yang namanya perbandingan. Di sini ada yang namanya memberi lebih banyak. Kata lebih banyak itu bukan berarti jumlahnya. Tuhan Yesus mau tekanin di sini bahwa kalau misalnya kamu bisa ngasih, kalau misalnya kamu cuma bisa ngasih 10.000 dari 1 triliun yang kamu punya, tapi kamu cuman bisa ngasih 2.000 dari memang 2.000 yang kamu punya, semuanya yang kamu punya, Tuhan Yesus lebih memilih untuk yang 2.000. Kenapa seperti itu kak? Karena itu artinya seluruh hidupmu itu untuk Tuhan. Tapi kalau kamu hanya memberi 10.000 dari 100 triliun yang kamu punya, berarti berapa tuh? 10.000 dari 1 triliun, 0,00001. Jadi itu hanya sedikit dari yang kamu punya. Kita mau jelasin, kita mau coba untuk belajar dari janda miskin ini. Kalau misalnya kalian punya uang 5.000, ada teman yang butuh nih misalnya, aduh aku lapar banget, aku belum makan. Nah, terus kalian cuma punya uang 5.000, tapi kalian sudah makan. Tapi kalian lihat, aduh kayaknya permen 2.000 nih enak banget, kok kayaknya pengen nih 2.000-nya. Dipakai beli, udah kasih 3.000 aja. Tapi salah satu sisinya ada teman kalian nih yang ngelihat temannya kelaparan. Sedangkan dia sebenarnya juga kelaparan. Tapi dia lihat bahwa apa sih yang harus aku lakuin?
dia lihat bahwa oh contoh janda miskin nih. Kalau misalnya walaupun aku cuma punya 2.000 untuk bantu temanku ini yang kelaparan, yang belum tentu cukup untuk beli nasi, tapi mungkin cukup untuk beli es teh 2.000. Yang harus kalian lakukan adalah kalaupun kalian cuma punya uang 2.000 dan kalian haus dan kalian pengen, dan tapi teman kalian itu jauh lebih butuh, kasihlah itu ke teman kalian. Sedangkan kalau kalian punya uang 5.000, kalau kalian melihat teladan dari janda miskin ini, dan kalau memang kalian lapar dan kalian sudah makan sekalipun kalian punya uang 5.000, jadilah anak Tuhan yang baik dengan memberi ke 5.000-nya yang kalian punya. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena yang Tuhan pengen kita untuk tahu di sini bukan tentang aku kaya dan aku miskin, aku memberi lebih banyak, aku memberi lebih sedikit, tapi Tuhan mau melihat hati setiap kita. Hati yang mau selalu memberi, hati yang mau selalu bersyukur. Oh, aku cuma punya uang 2.000, ya udah nggak apa-apa. 2.000-nya lo punya Tuhan, aku bakal kasih lagi sama Tuhan. Sikap seperti itu kelihatannya gampang banget, ya nggak? Gampang banget. Tapi sebenarnya kalau kita ngejalanin susah, Kak. Orang permennya tuh enak banget, Kak. Es krimnya tuh enak banget, Kak. Nggak mungkin aku tuh mau berkorban buat temen aku. Apalagi belum lagi kalau temennya nakal. Dia aja sering ngajak-ngajak aku, masa aku harus ngasih dia permen? Dia aja sering ngajak-ngajak aku, masa aku nggak makan, dia makan? Nah, itu hal yang susah banget. Tapi kalau kita lihat, Tuhan bilangnya apa? Kita harus cari contoh dari janda miskin ini. Kita nggak peduli nih, dia itu nakal yang kita bantu. Kita nggak peduli dia sering ngajak-ngajak kita yang kita bantu. Yang penting apa? Tuhan bilang hatinya kita. Tuhan bilang Tuhan mau lihat kita ini anak Tuhan nggak sih? Kita ini anak yang baik nggak sih? Kita mau nggak sih berkorban buat orang lain yang memang lebih butuh, walaupun orang itu jahat sekalipun? Memang susah, dan mungkin dalam keseharian kalian mungkin nggak rela mau ngasih uang kalian, yang mungkin kalian dapetin 2.000 itu susah, Kak. 2.000 tuh aku perlu bantu mama dulu, 2.000 tuh aku perlu dapat nilai 10 dulu, Kak. Sedangkan aku belajarnya tuh 2 minggu. Susah. Tapi kalau memang ada orang yang lebih butuh dan kalian percaya menjadi anak Tuhan itu adalah hal yang harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian, maka itu bukanlah hal yang susah, itu bukanlah hal yang sulit. Karena teruslah melakukan kebaikan, teruslah memberi dengan hati kalian. Jangan kayak gini, jangan baru kakak bilang kita harus memberi. Jadi gini, Mah kemarin teman aku nih kelaparan, terus dia butuh uang. Aku udah makan, Mah. Nah tapi aku kasih dia, soalnya kemarin firman Tuhannya dari Kak Sophia harus kasih kalau kita punya uang 5.000. Terus Mah, karena aku udah kasih, minta dong 5.000 lagi. Ya sama aja. Kok sama aja, kan yang penting udah kasih 5.000. Nah, balik lagi ke hati. Hatinya harus ikhlas, itu jangan dilupain. Kalau kalian udah memberi terus kalian berharap, aduh aku harus kasih nih 10.000. Nanti aku tinggal bilang ke mama, terus mama pasti seneng. Terus mama pasti kasih aku uang lagi 20.000. Nah, itu sama aja bohong ya. Jadi kita harus memberi dengan hati yang ikhlas, memberi dengan hati yang rela berkorban, memberi dengan hati yang mau bersyukur sama Tuhan. Oh ini berkatnya, dikembalikan lagi ke Tuhan. Dan kita mau untuk saling tolong-menolong sesama manusia, sesama anak-anak Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik semua bisa mengerti dan bisa memahami isi dari khotbah kali ini. Oke, karena firman telah selesai, kita mau berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk kelimpahan maupun kekurangan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk bersyukur untuk apapun dalam kondisi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang jauh lebih rela untuk memberi kepada kami. Dan berikanlah kami juga hati Tuhan yang untuk sama seperti Tuhan, untuk mau memberi dengan segala kelegaan hati, dengan keikhlasan, rela berkorban, dan ucapan syukur sama Tuhan untuk selalu bersyukur atas apapun berkat Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Inilah firman kami ya Tuhan, dan inilah doa kami. Dengarkan doa kami dan sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Pengumuman, oke, gimana adik-adik? Udah kan? Kalian dengar firman dari kakak Sophie, semoga kalian bisa melakukannya dengan baik di rumah. Oke, langsung aja pengumumannya. Pengumuman yang pertama adalah ibadah online sekolah minggu. Setiap hari Minggu
di Ada Jawaban TV adalah setiap jam 7 pagi. Kalian harus berusaha bangun, tetap semangat bangun pagi untuk beribadah, oke? Jangan lupa ajak ya teman-temannya, kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Jangan lupa ajak untuk ibadah bareng bersama kita. Yang kedua, kalian jangan lupa ya, kalian kan punya talenta nih, kalian berbakat, anak-anak Tuhan yang berbakat. Kalian punya talenta, kalian bisa rekam apapun itu, entah main musik, entah memasak atau dance, kalian bisa kirimkan di nomor di bawah ini. Akan ditampilkan di akhir ibadah, oke? Gitu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, bye-bye. Ibadah telah selesai, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita satu ke dalam doa dan kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya setiap berkat dan setiap rema yang ada dalam hati kami tentang firman pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, apapun yang kami lakukan dalam sekolah kami, dalam tugas kami, ulangan kami Tuhan berkati ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarkanlah Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam sekolah kami, semuanya atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, apapun yang dilakukan oleh orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan, berkati mereka, berkati kondisi tubuhnya Tuhan untuk terus fit dan dapat terus bekerja dan dapat memberikan berkat kepada kami yang tentunya berkat tersebut dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk keluarga kami, untuk pendidikan kami, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menghadirkan mereka dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.